Halo teman-teman, kembali lagi di Tukium Channel. Terima kasih sudah setia di channel kami. Oke, langsung saja, selamat mendengarkan. Hanya ada keheningan yang terjadi di dalam ruangan itu. Seakan kedua insan itu tengah asik dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi satu yang pasti, pandangan mereka sama-sama terjatuh pada wanita parubaya yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Jika Stella menatap ibunya dengan tatapan sedih yang bahkan tidak dapat ia tutupi, maka berbeda dengan Kelvin yang menatap Sarah dengan keterkejutannya. Saat mereka masih sama-sama terdiam, ponsel Kelvin berbunyi dan ternyata sekretarisnya menelpon, mengatakan bahwa setelah ini ia harus mendatangi sebuah rapat penting. Saat ia masuk kembali ke kamar inap Sarah, pria itu berujar, "Stella, apa kau masih ingin di sini?" "Tidak apa, pergilah Kelvin, aku bisa pulang sendiri," jawab Stella, tidak mengalihkan pandangannya sama sekali dari ibunya. Karena Stella mengerti bahwa Kelvin adalah pria sibuk. "Aku akan mengantarkanmu pulang," ucap Kelvin. "Tidak apa, aku masih merindukan ibuku," balas Stella. "Kau yakin kau baik-baik saja?" Pertanyaan itu segera mendapatkan perhatian Stella. Wanita itu hanya menanggapi pertanyaan Kelvin dengan tersenyum manis, dan Kelvin telah terpengaruh dengan senyuman manis tersebut. Akhirnya, pria itu berlalu dari ruang inap Sarah setelah sekali lagi meyakinkan pada Stella bahwa dia harus hati-hati. Saat Stella kembali ke apartemen, Alia meneleponnya, mengatakan bahwa adik iparnya itu terpaksa meninggalkan Alex sendiri. Karena suaminya itu sangat menyebalkan dan membosankan. Setelah sempat terkekeh mendengar keluhan Alia, tidak lupa ia juga meminta maaf pada wanita itu karena telah membuat Alia menunggu lama. Saat Stella sudah selesai dengan ritual mandinya, ia segera menuju ke kamar Alex. Tidak lupa ia mengetuk pintu kamar pria itu dan segera masuk setelah mendapatkan izin. "Apa kau sudah lebih baik? Apa kau sudah meminum obatmu?" tanya Stella syarat akan nada khawatirnya. Saat dia baru saja masuk ke dalam kamar pria itu dan mendapati Alex masih saja fokus pada pekerjaannya. "Aku rasa aku sudah sembuh," jawab Alex, dan beruntungnya pria itu tidak mengacuhkan Stella seperti ia mengacuhkan Alia, atau menjawab Stella dengan nada datar saat ia meminta izin. Mendengar itu, secara spontan Stella menyentuh kening Alex dengan punggung tangannya. Dan mendesah lega, ternyata yang dikatakan Alex benar, bahwa pria itu sudah baik-baik saja. "Kenapa kau masih bekerja?" Akhirnya pertanyaan itu keluar dari bibir Stella. "Aku hanya demam, Mrs. Edward." Perkataan terakhir Alex mampu memunculkan rona merah pada pipi Stella, dan pria itu tersenyum geli saat melihat Stella merona. "Apa kau sudah makan? Aku akan membuatkanmu makan malam," ujar Stella setelah keheningan singkat yang terjadi di antara mereka. "Kau tetap di sini. Tapi kau belum makan." "Aku sudah makan." Stella terdiam mendengar pernyataan Alex. Sekarang dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saat Stella terdiam berdiri di dekat ranjang, Alex berujar, "Kemarilah, naik ke atas ranjang." Awalnya Stella terkejut mendengar itu. Namun saat mendapat tatapan tajam dari Alex, akhirnya dia menuruti perintah pria itu. Tidak ada yang membuka suara saat Stella duduk. Saat Stella sudah merangkak naik ke atas ranjang, hingga tanpa sadar, alam mimpi mulai menariknya dan wanita itu tidur membelakangi Alex. Alex, yang melihat istrinya tertidur, tanpa sadar senyum tipis terukir di bibirnya saat ia menatap lekat-lekat istrinya itu. Pria itu meletakkan laptopnya di atas nakas di samping ranjang. Alex memilih untuk ikut bergabung bersama Stella hingga alam mimpi menariknya, namun sebelum itu benaknya berkata, "Apa kau orangnya? Aku tidak mungkin salah, itu pasti dia." Terik matahari yang masuk melalui celah-celah jendela membangunkan Stella dari tidur yang terasa nyaman. Bahkan dia lupa kapan terakhir kali ia mendapatkan tidur senyaman ini. Namun, saat ia bergerak, Stella tersadar jika terdapat lengan kekar melingkari perutnya. Ia mendongak untuk mendapati wajah yang tidak asing baginya. Tapi perasaan inilah yang membuatnya takut.
Inilah sudut pandang dari seorang Stella. "Ah!" teriak aku tanpa sadar saat menyadari bahwa aku tertidur bukan di kamar biasanya. Apalagi lengan kekar yang melingkari perutku. Astaga, ya Tuhan. "Kok berisik sekali?" ujar Alex dengan tenang, tapi sama sekali tidak melepaskan pelukannya padaku. "Kenapa aku bisa di sini?" tanyaku berusaha untuk menutupi degup jantungku yang mulai menggila. "Kau tiba-tiba tertidur. Kau sengaja tidak membangunkanku," tuduhku begitu saja padanya. Dan sialnya, Alex hanya menanggapi perkataanku dengan tersenyum samar. Tapi aku dapat melihatnya. Astaga, melihatnya tersenyum bukanlah hal yang baik untuk jantungku. "Lepaskan lenganmu dari perutku," ucapku kesal seraya memukulinya. Karena Alex tidak melepaskan pelukannya sama sekali. Saat aku masih saja memukuli lengannya, tiba-tiba Alex mencekal lenganku dan tanpa kusadari pria itu telah menindihku. Untuk beberapa saat, aku terhipnotis pada mata coklat karamel di hadapanku yang menatapku dengan pandangan tak terbacanya. Aku memberontak saat menyadari degupan jantungku semakin menggila. Hingga ia mulai menciumiku dan aku terbuai akan ciuman lembut yang seakan takut menyakitiku. Astaga, melalui ciuman itu, entah mengapa aku seakan merasa dicintai. Sialan pikiran gilaku. Aku tetap terbuai pada ciuman itu hingga Alex menyudahinya dan berkata, "Kau milikku, Stella Kellen Edward." Apa yang baru saja ia katakan? Setelah mendengar itu, Stella segera beranjak dari ranjang. Tentunya setelah sekuat tenaga ia mendorong Alex. Dan beruntungnya ia telah terlepas dari kungkungan pria itu. "Aku akan membuatkan sarapan," ucap Stella berlalu dari kamar Alex setelah merapikan pakaiannya. Tanpa perlu menoleh, melihat bagaimana reaksi pria itu. "Sit, hanya berciuman saja aku sudah bereaksi," rutuk Alex pada dirinya sendiri. Saat berada di dapur, di sana sudah terdapat Lila yang ternyata tengah menyiapkan sarapan untuk mereka. Saat Stella sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat ia lakukan, akhirnya ia memilih untuk membantu Lila dengan mengiris beberapa bahan. Meski awalnya Lila melarangnya. Entah apa yang ada dalam pikiran Stella, tapi yang pasti memori ia berciuman dengan Alex terus saja berputar di kepalanya bagaikan kaset rusak. Astaga, memikirkannya saja sudah mampu memunculkan semburat merah di pipinya. "Au!" ringis Stella saat tanpa sadar ternyata jarinya teriris. "Nyonya," ucap Lila terkejut saat mendengar Stella meringis. "Astaga, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membiarkannya membantumu?" Tiba-tiba bentakan itu terdengar hingga membuat Lila dan Stella terkejut. "Alex," panggil Stella mengingatkan pria itu saat menyadari bagaimana wajah ketakutan Lila. "Maafkan saya, Tuan." "Alex, aku yang salah di sini," ucap Stella berusaha menjelaskan pada Alex. Namun sebelum membalas perkataan Stella, pria itu berlalu dari sana dan menuju ke ruang kerjanya. "Maafkan aku, Lila." Setelah mengatakan itu dan mendapat jawaban dari Lila, Stella berlalu dari dapur dan menyusul Alex. "Kau seharusnya tidak memarahinya seperti itu," ceracau Stella saat ia baru saja masuk ke dalam ruang kerja Alex. "Itu salahnya," balas Alex singkat. "Itu salahku," bantah Stella. Tanpa membalas perkataan istrinya, Alex berjalan mendekat ke arah Stella dan menyentuh jari istrinya yang terluka, memasangkan Hansaplast yang entah sejak kapan pria itu membawanya. Padahal sedari tadi mereka berdebat. Lagi dan lagi, Stella terpesona akan sikap pria di hadapannya. Alex menatap Stella balik, menangkap bahasa wanita itu yang menatapnya lekat-lekat. Hingga entah bagaimana dan siapa yang memulai, mereka kembali berciuman. Dan tanpa disadari Stella, wanita itu telah tertidur di atas sofa yang berada di dalam ruang kerja Alex, dengan pria itu yang menindihnya. Stella terbuai, hingga tanpa sadar dia telah melingkarkan tangannya di leher Alex. Saat mereka asik dengan kegiatan mereka, pintu ruang kerja Alex terbuka. "Alex, ups, sorry, kalian lanjutkan saja," lanjut orang tersebut dan menutup pintu ruang kerja Alex dengan kasar.
Shit, kok mesum sekali. Seakan tersadar, Stella kembali mendorong Alex dan berlalu dari ruang kerja tersebut. Tentunya kembali dengan semburat merah di pipinya. Bagaimana Alex tidak merasa kesal jika tiba-tiba Alia datang dan mengganggu momennya bersama Stella. Adik kurang ajar. Dan lihat saja sekarang, bagaimana Alia tersenyum tanpa rasa bersalah saat melihat Stella dan Alex. Maaf mengganggu kalian, ucap Alia yang sebenarnya tidak menyesal karena telah mengganggu acara kakaknya bersama istrinya. Ada apa kau kemari? Tanya Alex tanpa menutupi nada kesalnya pada Alia. Aku kesini ingin mengajak Stella berbelanja, jawab Alia mengabaikan nada kesal Alex. Aku akan bersiap-siap. Kau tidak akan kemana-mana. Sela Alex cepat saat Stella akan beranjak dari duduknya. Tapi, kau kejam sekali. Aku hanya meminjam istrimu sebentar. Kita akan kembali nanti sore, ucap Alia. Sekali ku katakan tidak, tetap tidak, ujar Alex final, dan Stella langsung berlalu begitu saja dari ruang tamu. Kau memang benar-benar menyebalkan, Kak. Ternyata kau menyukai lavender, ujar Alex yang tiba-tiba sudah ada di dalam kamar Stella, tepat saat Stella baru selesai mandi dan hanya mengenakan kimononya. Astaga, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Stella terkejut. Bagaimana tidak, ini adalah kali pertama Alex masuk kamarnya dan ini aneh. Memangnya aku tidak boleh masuk kamar istriku? Tanya Alex dan tidak mempedulikan Stella yang masih berdiam di depan pintu kamar mandi dengan wajah yang merona. Bukan itu maksudku, tapi tumben sekali kau datang ke kamarku. Kalau begitu, mulai sekarang kau tidur di kamarku, ucap Alex cuek. What? Balas Stella tidak percaya. Dan aku tidak ingin ada bantahan. Aku akan ada meeting. Jika kau ingin keluar bersama Alia, aku akan mengizinkannya. Dan jangan pulang terlalu sore. Tadi kau melarangku, sekarang menyuruhku saat Alia sudah pergi. Dia masih ada di bawah. Ah, baiklah, aku akan pergi, ujar Stella antusias dan hendak mengambil pakaian yang akan ia kenakan. Lalu kenapa kau masih di sini? Tanya Stella heran karena Alex masih duduk di tepi ranjangnya dan memperhatikannya. Melihatmu mengganti pakaian, goda Alex. Hei! Sebelum mendapat serangan dari Stella, Alex segera keluar kamar Stella sembari terkekeh kecil karena melihat wajah kesal Stella. Astaga, apa yang terjadi dengan mereka berdua sebenarnya? Yang satu selalu merasakan hal aneh terjadi padanya akhir-akhir ini karena satu wanita. Dan yang satu merasa takut dengan perasaan asing ini saat ia berdekatan dengan satu pria. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.